Apa itu hadis? Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Keterangan ini mengindikasikan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa hal keadaan termasuk dalam kategori hadis. Ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah berarti periwayatan. Menurut istilah, ilmu yang mempelajari tentang tata cara penukilan, periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui tata cara penukilan, pemeliharaan, dan pendewanan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun lain sebagainya. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi SAW dari segi periwayatannya dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup 1. Cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. 2. Cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Ini adalah salah satu contoh hadis riwayah. Kaidah mempelajari ilmu hadis riwayah adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penukilan atau pengutipan sebuah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Objeknya adalah bagaimana cara menerima hadis tersebut, menyampaikan, dan membukukannya, baik ditinjau dari segi matan dan sanadnya sebuah hadis. Namun, ilmu hadis riwayah tidak dikonsentrasikan kepada penilaian terhadap sebuah hadis dari kebenarannya atau sebaliknya, juga tidak pada penilaian sanadnya, baik berhubungan antara satu sanad dengan lainnya atau terputusnya sanad. Ilmu hadis riwayah ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Aktivis literasi media hadis dalam jaringan atau daring online adalah yang paling banyak muncul saat ini. Namun, sayangnya, tidak diimbangi dengan literasi ilmu riwayah yang baik. Akibatnya, dalam pengutipan, penyampaian, periwayatan, atau penyajian hadis menjadi salah kaprah, bahkan salah sumbernya. Hadis dirayah. Menurut bahasa, dirayah berasal dari kata dara, yadri, darian, yang berarti pengetahuan. Menurut istilah, ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis tersebut, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan merawi itu dapat diterima atau ditolak. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat-hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para periwayat, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pokok pembahasan ilmu dirayah itu dua, yaitu 1. Rijal as-sanad, dan 2. Jarah at-ta'dil. Rijal al-sanad disebut riwayat perawi al-hadis, yaitu untaian informasi tentang sosok perawi yang menceritakan matan hadis dari satu rawi kepada rawi yang lain, sampai pada penghimpun hadis. Sedangkan jarah ta'dil adalah unsur ilmu hadis yang penting dalam menentukan perawi hadis, diterima atau ditolak matan hadisnya. Dengan kata lain, hadis Nabi dinilai sahih atau tidak didasarkan pada penilaian itu. Tujuan dan urgensi ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan, dan yang mardud atau yang ditolak. Ilmu dirayah di era milenial sekarang ini cenderung bersifat multidisipliner atau interdisipliner. Kajiannya menjadi lebih luas, perspektifnya pun menjadi sangat beragam. Kajian living hadis juga turut mewarnai perkembangan ilmu dirayah hadis. Mempelajari ilmu hadis mengantarkan kita kepada pengetahuan yang mendalam mengenai hadis. Seperti dengan mengkaji ilmu hadis, kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, doif, hasan, mauquf, marfu, makbul, dapat diterima, mardud ditolak, makmul bih dapat diamalkan, dan ghairu makmul bih tidak dapat diamalkan.
Masing-masing pembahasan di Adi dipandang sebagai macam-macam dari ulumul hadis, sehingga karena banyaknya, Imam Al-Suyuti menyatakan bahwa macam-macam ulumul hadis tersebut banyak sekali, bahkan tidak terhingga jumlah.